Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Ramdhani, STB 152394. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem operasi mobile. Di sini kita lihat definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software serta sebagai juri atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Sistem operasi ada 4. Yang pertama iOS, Android, BlackBerry, sama Symbian. iOS adalah sistem operasi mobile Apple, dikembangkan awalnya untuk iPhone, kemudian telah digunakan juga pada iPod Touch, iPad, dan Apple TV. Apple tidak mengizinkan OS untuk dijalankan pada hardware pihak ketiga. Interface pengguna iOS didasarkan pada konsep manipulasi langsung menggunakan gerakan multi-touch. Elemen kendali interface terdiri dari slider, switch, dan tombol. Nah, Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android dibentuklah Open Headset, aliansi konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Yang ketiga, BlackBerry. BlackBerry OS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan RIM yang mendukung layanan multitasking untuk produksi BlackBerry. BlackBerry diperkenalkan tahun 1997 oleh perusahaan Kanada Research in Motion atau RIM yang mampu menyampaikan informasi jaringan data nirkabel. BlackBerry mulai dikenalkan di Indonesia pada Desember 2004 oleh operator di Indonesia. Pasar BlackBerry mulai diramaikan oleh berbagai operator dengan menyediakan berbagai pilihan layanan seperti BlackBerry Internet Service dan BlackBerry Enterprise Service. Yang keempat adalah Symbian. Symbian OS adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd. Saat ini Symbian OS telah banyak digunakan oleh berbagai vendor produk peralatan komunikasi mobile pada berbagai jenis produk mereka yang bervariasi. Variasi dari sisi hardware ini dinamakan Symbian OS. Diimplementasi dapat dimungkinkan karena operasi ini memiliki antarmuka pemrograman aplikasi atau application programming interface (API). Di sini kita lihat kelebihan dan kekurangan masing-masing OS. Kelebihan dan kekurangan iOS. Kelebihannya yang pertama, multitasking. Yang kedua, navigasi mudah. Yang ketiga, terintegrasi penuh dengan OS Apple yang lain. Yang keempat, dukungan multimedia sangat baik.
Yang kelima, user interface yang interaktif. Yang keenam, tersedia App Store untuk memenuhi kebutuhan user. Yang ketujuh, mendukung GPS. Nah, di sini kita juga bisa lihat kekurangannya ada 3. Tidak support Flash atau Safari Mobile. Yang kedua, penempatan anten kurang baik. Yang ketiga, standar aplikasi pengembang sangat ketat. Kita lanjut lagi kelebihan dan kekurangan Android. Yang pertama, kelebihannya open source. Yang kedua, multitasking. Yang ketiga, kemudahan dalam notifikasi. Yang keempat, mendukung banyak hardware mobile. Yang kelima, manajemen widget yang fleksibel. Yang keenam, tersedia banyak aplikasi pendukung. Yang ketujuh, dukungan penuh dari Google. Yang ke-8, user interface yang interaktif. Yang ke-9, telah mendukung HTML. Yang ke-9, tersedia Android Market untuk memenuhi kebutuhan user. Yang ke-10, mendukung GPS. Nah, di sini kekurangan Android, harus terus update untuk memperbaiki bug. Yang kedua, banyak terpampang iklan dalam aplikasi. Kelebihan dan kekurangan BlackBerry. Yang pertama, fungsi BBM yang digunakan untuk chatting antar BlackBerry. Yang kedua, custom theme untuk user, lebih untuk mendesain tema BlackBerry-nya sendiri. Yang ketiga, fungsi geotag pada BlackBerry ber-GPS yang berisikan informasi. Yang keempat, tampilkan akses multimedia yang sangat nyaman untuk digunakan. Yang kelima, fitur firewall-nya sangat efektif dalam memblok SMS, MMS, atau phone call yang tidak kita inginkan. Yang keenam, sistem full backup recover mempermudah user dalam membackup data-data penting. Kekurangan, yang pertama, belum mendukung konferensi call. Yang kedua, tidak ada aplikasi natif untuk menerima dan mengirimkan fax. Yang ketiga, spell check yang membantu pengecekan kesalahan ketik hanya dapat berjalan jika selesai diketik semua. Yang keempat, sinkronisasi antara email di BlackBerry dan server kurang maksimal. Yang kelima, browser bawaan BlackBerry tidak sempurna menampilkan webpack berJavaScript dan animasi. Kelebihan dan kekurangan Symbian. Yang pertama, sistem stabil. Yang kedua, hemat baterai. Yang ketiga, mendukung video call. Yang keempat, user friendly. Yang kelima, banyak dukungan aplikasi. Dan kekurangannya, yang pertama, interface yang statis. Yang kedua, mudah terserang malware. Presentasi pengguna operasi sistem mobile di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama Android 92,39%, yang kedua iOS 7,39%, yang ketiga Samsung 0,07%, yang keempat Windows 0,06%, yang kelima GNOME 0,03%, yang kelima Nokia GNOME 0,02%. Sekian video dari saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.